pagi Bu Bapak sekalian. Saya akan langsung membahas beberapa contoh dalam bentuk ayat. Kalau Pak Anwar tadi cuplikan frasa atau kata, saya akan ambil satu ayat, meskipun yang menjadi fokus revisi nanti 1-2 kata saja. Contoh pertama yaitu revisi karena bahasa Indonesia dalam TB1, jadi ya, yang ini tidak mencerminkan teks sumber. Karena itu diupayakan suatu revisi dalam TB2, dan itu diambil dari Rut pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 bunyinya, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Revisinya menjadi Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ternyata, jadi kata kebetulannya diganti, ternyata penebus yang disebut oleh Boas lewat. Lalu Boas berkata, kemarilah, duduk di sini saudaraku. Ia pun datang dan duduk. Jadi masalah di sini soal kata kebetulan. Di dalam kitab Rut ada 2 kali kata kebetulan. Di seluruh perjanjian lama kata kebetulan di Alkitab itu ada 11 kali, 1 kali di perjanjian baru. Jadi total seluruh Alkitab kita sekarang ini punya 12 kali kata kebetulan. Saya sebut di dalam catatan itu ada sebuah artikel dari seorang dosen STT yang mempersoalkan kata kebetulan di Alkitab. Katanya kok dalam kamus Tuhan bisa ada kebetulan, itu nggak cocok dengan apa Tuhan yang Maha Kuasa atau macam-macam lah itu ya. Jadi termasuk diusulkan juga 2 kali kata kebetulan di kitab Rut ini mestinya nggak ada. Jadi kami cek, yang pertama di pasal 2 ayat 3 itu memang kata Ibraninya mengharuskan ada kata kebetulan. Nah, masalah di pasal 4 ayat 1 tidak ada kata Ibrani yang harus diterjemahkan kebetulan. Karena itu di tim hanya diusulkan cukup ternyata saja untuk menerjemahkan partikel tehetik wohine. Ini contoh yang sederhana untuk revisi karena bahasa Indonesia TB1 kurang atau tidak mencerminkan teks sumber. Yang lebih rumit ini saudara-saudara ya. Yang kedua nih, nah ini tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu usulan revisi, sementara itu roh Tuhan telah berpaling dari Saul, lalu ia dihantui roh jahat yang diizinkan Tuhan. Jadi terjemahan roh jahat yang daripada Tuhan atau roh jahat yang daripada Allah atau roh yang jahat itu cuma ada di kitab 1 Samuel. Dan karena terjemahan ini, maka para rohaniwan di gereja seringkali direpotkan dengan pertanyaan, bagaimana Tuhan kok bisa ya mengirim roh jahat atau bisa menjadi sumber, kan berasal dari roh jahat yang dari Tuhan.
Nah, karena itu tim berpikir bagaimana apakah roh jahat ini suatu entitas personal seperti roh jahat dalam Perjanjian Baru yang diusir oleh yang sesekali menjadi objek pengusiran Yesus gitu ya, Yesus mengusir roh jahat gitu. Nah, dalam Perjanjian Lama untuk entitas personal ada istilah yang dipakai, yaitu jin. Kira-kira 4 atau 5 kali kata jin muncul untuk kata Ibrani syair, atau dalam bentuk jamak jin-jin itu syair. Oh, oke. Terima kasih. Ayat 14 ya. Ya. 16 ayat 14. Nah, kata ruah sendiri ya, ruah ra'a, roh jahat, sebenarnya punya arti sangat luas. Tadi sudah disinggung, bisa angin, kuasa ya, jiwa, napas, bahkan hati, semangat ya. Dan untuk semangat ini cukup banyak, paling tidak lebih dari 10 kali dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, ruah itu diterjemahkan semangat. Tapi memang yang nanti paling dekat ada satu teks, yaitu dari Hakim-Hakim 9 ayat 23 mengenai ruah diterjemahkan semangat. Nah, kalau lihat hubungan khusus antara ruah Elohim itu dengan raja atau nabi, maka ruah Elohim itu lebih dimaknai sebagai manifestasi kehadiran konkret Allah, God in action, dalam berbagai pengalaman dan keperluan manusia. Artinya belum sekuat Perjanjian Baru jadi suatu personifikasi dari kealahan yang ilahi. Dan kita lihat juga Saul adalah seorang pemimpin karismatis yang sejak awal kepemimpinannya dikuasai ruah Elohim atau ruah Adonai. Nah, konsekuensi memahami ruah Elohim yang tidak dipersonifikasi, maka ruah Ra'a mestinya juga tidak perlu dipersonifikasi, tidak dipahami sebagai roh jahat yang secara aktif menentang Allah dan menghambat pelaksanaan rencananya. Melainkan kalau dalam kasus Saul, ruah Ra'a, sesuatu yang membuat Saul tidak lagi sanggup memerintah dengan baik, terutama dalam rangka munculnya Daud sebagai raja pengganti. Dengan ungkapan ruah Ra'a yang dari Tuhan, hendak dikatakan mungkin kira-kira sejak ruah Adonai meninggalkan Saul, maka kapasitas kepemimpinan karismatis Saul merosot. Demikian Tuhan secara tidak langsung menjadi penyebab kejatuhan Saul. Nah, dalam pemahaman ruah yang tidak personal itu, maka tradisi Masoret tidak bermasalah untuk mengidentikan ruah Hara dengan ruah Elohim. Itu di pasal 16 ayat 23. Apabila Saul dikuasai roh Allah, Daud mengambil kecapi dan roh jahat itu meninggalkan dirinya. Nah, tradisi Masoret menjelaskan bahwa apabila Saul dikuasai roh Elohim lalu Daud memainkan kecapi, maka ruah Ra'a itu meninggalkan diri Saul.
Tentu di sini kita lihat ada hubungan ironi antara Ruach Adonai dan kecapi. Saul menerima Ruach Adonai dengan iringan musik, kemudian kecapi dimainkan untuk mengusir Ruach Elohim Ra'a, roh jahat yang dari Allah, agar Saul menjadi tenang. Nah, di sini Ruach Elohim, meskipun Ruach Elohim, tapi di sini tidak boleh diidentikan dengan Ruach Adonai, roh Tuhan, di pasal 16 ayat 23, melainkan identik dengan Ruach Ra'a yang daripada Tuhan yang di ayat 14 tadi. Saya ingin tahu bagaimana kita di Alkitab kita ayat 23 diterjemahkan. Oh, saya bacanya. Kali roh yang daripada Allah itu. Setiap kali roh yang daripada Allah itu, oke. Ruach Elohim, setiap kali yang roh yang daripada Allah itu. Nah, maka kehadiran kata Adonai dalam frasa Ruach Adonai Ra'a atau Elohim dalam frasa Ruach Elohim Ra'a hanya menjelaskan faktor Allah dalam penghakiman atas Saul. Dan mungkin untuk menghindari identifikasi Ruach Elohim yang bisa dibaca sebagai roh Allah, untuk menghindari itu identifikasi sebagai Ruach Ra'a, maka Septuaginta yang versi B itu memberi terjemahan suatu roh jahat, dan itu diambil alih oleh bis, yang memang disebut dalam bagian kedua ayat itu, tapi teks Masoret menariknya pakai Ruach Elohim saja. Lalu Septuaginta versi L menggabungkan kedua tradisi teks itu dengan terjemahan suatu roh yang jahat dari Allah. Jadi teks Alkitab kita lebih mencerminkan teks Masoret, tetapi beberapa versi Revised Standard Version, New Revised, Tanakh itu menggabungkan antara roh Allah dan roh yang jahat itu menjadi suatu roh yang jahat dari Allah. Nah, demikianlah Ruach Ra'a diterjemahkan suatu roh yang jahat, dan seterusnya. Dalam hal ini ada hal yang menarik, yaitu Hakim-Hakim 9 ayat 23 yang paling mirip dengan konteks Saul. Di sini bunyi teksnya itu, maka Allah membangkitkan semangat jahat. Itu terjemahan dari Ruach Ra'a, tapi penerjemah Elai tidak menerjemahkan roh yang jahat, tapi semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikhem, sehingga warga kota Sikhem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Nah, New American Bible misalnya menerjemahkan Ruach Ra'a di sini bukan sebagai evil spirit, tapi bad feelings. Tanakh dan New Jerusalem Bible menerjemahkan a spirit of discord, semacam roh perpecahan, semangat perpecahan begitu, semangat perselisihan. Saya loncat ke paragraf David Sumura yang menilai terjemahan Ruach Ra'a dari 1 Samuel 16:23 yang diterjemahkan di Alkitab kita roh yang jahat itu. Menurut dia itu lebih ke masalah linguistik daripada ke masalah teologis. Yang tadi saya paparkan lebih ke masalah teologis sekaligus linguistik. Tapi Sumura menganggap itu masalah
linguistik, lalu dengan penjelasan yang panjang lebar itu, yang mau dikatakan oleh dia, poinnya itu, ruah ra ini dibaca sebagai sebuah konstruksi genitif efek, yaitu genitif yang memberikan efek, ruah yang memberikan efek ra'a, ruah yang memberikan efek jahat di situ. Dan sudah ada beberapa contoh genitif seperti itu, misalnya di Yesaya 11 ayat 2, tanda asterik di makalah saya itu menunjukkan versi bis yang saya anggap lebih mencerminkan maksud itu. Diterjemahkannya itu, untuk ruah Adonai Allah, ruah hokmah ubina, kuasa Tuhan menjadikan dia berbunyi. Ya. Sementara di teks Alkitab kita itu kan roh kebijaksanaan, begitu, kira-kira begitu, roh kebijaksanaan. Tapi di sini roh yang menjadikan dia bijaksana, menimbulkan efek itu. Kemudian di Yesaya 51 ayat 17, dan saya rasa teks TB1 masih bagus, Kuba'at kos hatar ella, di situ kembali genitif efek, isi cangkir yang memusingkan, isi cangkir yang efeknya itu memusingkan. Di Yesaya 53 ayat 5, Musar Shalomenu, kelihatan juga genitif efek di situ, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Nah, karena itu ruah hara'a maksudnya menurut Sumura ini bukan roh jahat, melainkan sebuah ruah yang memberi pengaruh buruk dalam karir Saul sebagai raja, yaitu karismanya sebagai pemimpin semakin merosot, sehingga dia lebih cenderung menerjemahkan bukan evil spirit, roh jahat, tetapi the spirit of evil atau spirit for evilness, yang barangkali masih harus dicari lagi. Ada analogi yang bagus mengenai ruah ra'a ini dengan ruah sheker di teks 1 Raja-Raja 22, yaitu Mika yang berhadapan dengan nabi-nabi pendukung Ahab. Waktu itu Nabi Mika memberi suatu ilustrasi kepada Raja Ahab yang hanya mau mendengar nubuat yang sesuai dengan keinginannya, meski itu bukan nubuat yang benar. Lalu Tuhan bertanya dalam suatu sidang ilahi di surga, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot Gilead? Lalu suatu roh mengajukan diri dan akan menjadi roh dusta, ruah sheker, menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi istana untuk menimpakan malapetaka kepada Ahab. Mendengar ilustrasi itu, Nabi Zedekia yang mewakili para nabi istana menjadi marah dan menampar Mika, mana boleh ruah Adonai pindah dariku untuk berbicara kepadamu. Di sini ada kontras antara ruah Adonai dan ruah sheker. Memang kebanyakan orang tidak bermasalah dengan ruah sheker, diterjemahkan sebagai roh yang berdusta, roh dusta. Tapi di sini tampaknya lebih tepat, ruah sheker tidak dibaca sebagai entitas personal, melainkan sebagai, kalau mau dipersonifikasikan, itu personifikasi ilham nabi. Bisa dibandingkan misalnya Bilangan pasal 5 ada ruah kin'a, itu a feeling of jealousy, perasaan iri gitu. And New American Bible, NIV juga begitu. Lalu Yesaya 19 ayat 14 ada juga frasa yang mirip, ruah imim, itu a spirit of
confusion, jadi suatu perasaan atau keadaan bingung begitu, tapi bukan personifikasi. Bahkan ruah tardema ya cuma diterjemahkan tidur nyenyak saja. Saya juga heran kenapa di sini penerjemah LAI bisa mengabaikan kata ruah, tidur nyenyak saja, yang memanglah begitu. Jadi kembali ke ruah syeker, ini bukan roh bukan roh dusta, ya harus bukan kerjaan, bukan roh dusta, dan juga bukan Tuhan sebagai penyebab langsung dusta nabi, seolah-olah Tuhan menjadi sumber dusta yang masuk ke ini kan. Bukan, di sini ruah syeker bukan roh dusta, juga bukan roh jahat yang membuat semua nabi berbohong, melainkan sesuatu yang membuat para nabi istana itu salah bernubuat. Dengan kata lain, ruah dalam ruah syeker merupakan sesuatu yang dipakai Allah, sesuatu yang tidak punya identitas tetap, namun identitasnya lebih pada efek buruk yang timbul sebagai tanda penghakiman Allah, dan subjek yang dikuasai roh seperti itu dalam posisi terhukum. Allah tidak berkenan, sehingga nubuatnya bisa ngaco. Maka ruah Ra bukan entitas personal sebagai kontras ruah Adonai. Kedua macam ruah itu bersumber dari satu Allah yang sama, dan fungsi keduanya sejajar, hanya efeknya berbeda dalam kehidupan konkret. Oke. Namun tim menyadari kalau ruah Ra dalam teks Samuel, roh yang jahat ini, diterjemahkan menjadi semacam semangat atau apa begitu tadi, ini akan berbeda dari TB1 yang roh jahat. Karena itu, demi kompromi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Anwar, masih tetap dipertahankan dalam revisi itu, dalam ini revisi, jadi tetap roh. Meskipun barangkali ada baiknya juga ditambahkan kata suatu roh. Apakah itu bisa menolong supaya tidak langsung person seperti roh jahat di dalam perjanjian baru. Jadi suatu roh yang jahat yang diizinkan oleh Allah. Barangkali itu bisa lebih mengurangi itu, suatu roh jahat, suatu roh yang jahat yang diizinkan Tuhan. Tapi sejauh ini yang disepakati ya seperti yang dalam, jadi roh Tuhan telah berpaling dari Saul, lalu ia dihantui roh jahat yang diizinkan Tuhan. Nah, contoh yang macam kedua yaitu revisi karena teks sumber bermasalah. Karena teks sumber bermasalah. Ini diambil dari Rut pasal 3 ayat 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, Boas di sini, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Ya. Saya kira ini bisa ditafsirkan macam-macam nantinya ya, Boas meraba-raba dan sebagainya. Masalah dengan teks ini di sini adalah kata Ibrani wayilapek, suatu bentuk nifal yang sebenarnya tidak begitu jelas juga artinya, dan hanya 3 kali di seluruh perjanjian lama akar verbal lapar itu dipakai dalam perjanjian lama. Sekali itu di dalam Ayub 6 ayat 18, artinya berkelok-kelok. Memang itu juga dalam bentuk nifal, tapi kalau arti ini diambil ke Boas tadi, lalu Boas berkelok-kelok juga tidak bisa itu ya. Nah, sekali lagi dalam pangkal verbal yang berbeda, yaitu dalam kal, artinya merangkul.
juga apakah lalu Boas merangkul juga. Jadi tampak sekali arti akar lapat ini harus disesuaikan dengan konteks, tidak bisa diambil dari dua contoh yang sudah ada dalam perjanjian lama. Nah, para penafsir memang terbagi di sini menjadi dua dalam mencoba memahami apa arti wayilapet dalam Rut pasal 3 ayat 8. Jadi kelompok yang pertama mengasalkan ini atau mencari apa namanya kata yang serumpunnya itu diambil dari bahasa Arab, lafata, berpaling, menatap ke samping. Nah, ini New Jerusalem Bible kelihatan kepada akar kata dari bahasa Arab ini. Yang kedua, mencari analoginya dari kata akadia, lapatu, yang menggambarkan aktivitas dengan tangan, yaitu menyentuh, merenggut, dan kiranya ini mungkin yang kemudian diambil oleh TB1, meraba-raba. Itu aktivitas dengan tangan. Barangkali penerjemah TB dulu membayangkan Boas tengah malam terjaga karena kedinginan barangkali di tempat pengirikan, lalu sebelumnya itu selimut kakinya sudah disingkapkan oleh Rut, maka dia terbangun dan meraba-raba mencari selimutnya. Apakah harus ditafsirkan begitu? Saya di sini memberikan satu ini, dan tampaknya yang lebih terima itu mengacu kepada bahasa Arab lafata, dan bis ternyata sudah ke sana, yaitu membalikan badannya. Ya, saya lihat di sini NIV, New American Bible, ya, juga seperti itu. Sehingga dengan cukup mudah tim merevisi dari kata meraba-raba sekelilingnya, membalikan badannya. Ya. Di sini berbaring di dekat kakinya. Terjemahan membalikan badannya dapat dipakai sejauh Rut dipahami terbaring di sebelah kaki Boas. Dan saya rasa TB1 perlu dipertahankan di sebelah kaki Boas, karena tim revisi waktu itu merevisinya menjadi perempuan berbaring di dekat kakinya. Begini, kalau di dekat kakinya itu bisa saja dekat kaki, tapi waktu Boas balik badan tidak harus menyentuh. Tapi kalau Rut di sebelah kaki, pasti menyentuh. Jadi saya kurang tahu apakah nanti tim tertarik untuk merevisinya lagi untuk mengembalikan ke TB. Saya rasa TB1 masih lebih baik di sebelah kakinya, jadi bukan di dekat kakinya. Hadis berapa meter? Dia dekat sekali dengan kakinya. Ya. Itu kena juga itu. Perlu ditambahkan dekat sekali. Nah, saya lebih cenderung yang TB1 dikembalikan di sebelah kakinya lalu beres. Nah, yang terakhir, satu revisi karena bahasa sumber sini, ya. 1 Samuel 5 ayat 6.
Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Lalu revisinya menjadi tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan. Jadi borok-borok menjadi benjolan-benjolan, baik Asdod maupun daerahnya. Masalah dengan terjemahan borok-borok ini dari kata Ibraninya yang cukup menarik. Kata Ibrani ini memberikan yang tertulis dengan yang dibacanya harus beda. Jadi di teks Masoret itu yang tertulis Opalim, tapi ada catatan dari penulis teks Masoret dulu tuh, bacanya jangan Opalim, tapi bacanya Tekhore. Padahal kata Ibrani Opalim cukup jelas dari kata Opel yang dalam Perjanjian Lama itu artinya bukit, sesuatu dari dataran yang kemudian menonjol sedikit, bukit. Namun dikaitkan dengan penyakit memang selalu dalam bentuk jamak Opalim, yaitu di 1 Samuel ini di pasal 5 dan di pasal 6. Dan satu lagi yang penting yaitu di Ulangan 28 ayat 27. Jadi cuma di tempat ini Opel dalam bentuk jamak Opalim itu dikaitkan dengan penyakit, biasanya diterjemahkan bukit saja. Itu untuk kata Opalim. Kata Tekhorim ini hanya dijumpai dalam bentuk jamaknya, yaitu Tekhorim, kata tunggalnya itu Tekhor, dan hanya muncul dalam kaitan dengan Opalim, yaitu dalam konteks ketik kere tadi. Jadi sesuatu yang ditulisnya Opalim, tapi diperintahkan kepada kita jangan baca Opalim, bacanya Tekhorim. Dia 2 kali berdiri sendiri, jadi bukan dalam rangka tulis apa bacanya apa, yaitu dalam 1 Samuel 6, masih dalam narasi yang sama. Dan di situ ternyata diterjemahkannya bukan borok, benjol. Lalu dalam Ulangan 28 ayat 27 bis menerjemahkan bisul-bisul. Ya, jadi ada bisul-bisul, benjol-benjol, borok-borok. Yang mana ini? Jadi kita sudah bandingkan juga dengan beberapa terjemahan lain ya, yang benjol-benjol itu cenderung tumor gitu. Yang menarik yaitu Septuaginta memberikan terjemahan untuk 1 Samuel 5 ayat 9 itu, ia menghajar mereka pada pantatnya. Jadi yang dihajar itu pantatnya, yang bermasalah itu jadi pantatnya. Lalu dari situlah kemudian Yosefus menyimpulkan sebagai disentri, atau ya suatu radang selaput lendir usus besar dan seterusnya. Tetapi kamus terbaru menghubungkan pantat tadi dengan hemoroid, wasil. Jadilah mulai King James sampai ke tanah, bahkan New American Bible, hemoroid. Jadi itu borok-borok, benjol-benjol, wasil lagi sekarang. Baik Opalim atau Tekhorim bukan nama sebuah penyakit sebenarnya, melainkan suatu deskripsi penyakit. Rupanya waktu itu ada pantangan untuk menyebut suatu penyakit dengan namanya langsung, karena itu dianggap sebagai akibat kutukan, sehingga yang disebut hanya deskripsinya saja, yang tampak saja. Dan yang tampak itu rupanya sesuatu yang tumbuh seperti bukit,
sebabnya teks Masoret opali, sesuatu yang menonjol. Itu. Sejak Martin Luther, para penafsir membaca opali tekor di sini sebagai pembengkakan kelenjar-kelenjar getah bening, dan itu salah satu gejala klinis penyakit pes. Ada dasarnya untuk menghubungkan penyakit ini dengan pes, karena di 1 Samuel pasal 6 untuk menangkalnya itu disuruh buat ornamen emas berbentuk tikus. Itu sebabnya New American Bible, NIV, New American Bible langsung hubungkan dengan tikus, a great and deadly plague of mice. Sementara NIV rat saja langsung. Memang berdasarkan statistik kasus benjolan-benjolan penyakit pes muncul di paha atau selangkangan itu kira-kira 50%, muncul di ketiak kasusnya itu 22%, di leher 10%, dan tempat-tempat lain di tubuh 13%. Jadi tidak khusus di pantat saja, bisa di mana saja. Dan tim akhirnya sepakat untuk menerjemahkan bukan borok-borok tapi benjolan. Nah, itu beberapa contoh dari hasil dan proses kerja tim.